Biarkanlah mereka datang kepada Yesus, sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biar anak-anak ini Tuhan jamah satu persatu. Biarlah di masa-masa anak-anak ini mereka boleh dibimbing, mereka boleh dibebani dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga dari masa kecil mereka boleh mengenal jalan kebenaran. Sampai mereka dewasa nanti mereka tetap ada dalam rencana Tuhan. Jangan mereka Tuhan, jangan berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan roh kepintaran kepada anak-anak ini Tuhan Yesus, sebab mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tubuh jiwa roh mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, selalu pelihara sempurna. Kakak-kakak sekolah minggu Tuhan beri hikmat, di akal budi, biar mereka boleh mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah sekolah minggu dalam tangan Tuhan, jangan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Jamaah hambamu, jamaah umat-umat Tuhan, setiap kami tinggal dalam urapan Tuhan, dan kami mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Terima kita boleh sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang hari ini boleh mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Maleakhi 3 ayat 17 dan ayat 18. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita bagi berdiri. Kita akan bersama-sama baca ayat ini. Saya ayat 17, Bapak Ibu ayat 18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya 17, Bapak Ibu 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan menjadi antara perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang beribadah kepadanya. Puji Tuhan, silakan. Ayat 18 yang menjadi fokus kita pada siang hari ini. Firman Tuhan bilang, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara beribadah kepada Allah? Sekali lagi, saudara beribadah kepada Allah? Saudara bisa lihat bedanya enggak? Antara saudara yang beribadah sama tetangga saudara yang hari Minggu cuma tinggal di rumah. Ada bedanya enggak? Bedanya di mana? Hah? Dia oh ya jelas itu. Yang itu kan tidak bisa kelihatan di rumah. Ini kan adalah kamu akan melihat yang kelihatan. Yang buahnya. Kalau orang beribadah murah senyum begitu ya. Kalau orang yang beribadah mukanya kayak pepaya lonjong. Nah, apa perbedaan? Damai sejahtera. Hah? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ternyata banyak kan. Kalau kita lihat antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah, itu banyak perbedaan. Tapi saya mau mengajak kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, perbedaan yang ada dalam firman Tuhan. Itu kan persepsi kita. Bahkan ada yang ngomong ini, Pak, orang yang beribadah Pak pasti lebih diberkati sama Tuhan. Orang yang kenal Tuhan juga punya rumah mewah. Ya kan, berkat cuma ukuran kerohanian bukan dari berkat, bukan. Yang saya pasti percaya orang benar pasti berkati. Tapi yang menjadi ukuran bukan soal itu. Kita akan lihat sama-sama apa sih yang menjadi perbedaan, apa yang terlihat, perbedaan yang sangat jelas yang terlihat antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Saya percaya
adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Mazmur 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara, kita tidak usah lihat semua, saya akan ringkas saja. Ini ya, perikopnya adalah hukuman terhadap orang fasik. Kita kan tadi bahas perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, di ayat 52 ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu menceritakan tentang orang fasik. Bagaimana orang fasik, kelakuannya orang fasik, nanti saudara baca di rumah ya. Bagaimana kelakuan orang fasik, apa yang dilakukan oleh orang fasik, dan apa yang Tuhan lakukan pada orang fasik. Ternyata Alkitab di sini menjelaskan bahwa Tuhan mencabut, Tuhan merobohkan, dan Tuhan membinasakan orang fasik. Tetapi Tuhan menyelamatkan dan memberkati orang benar. Dan ayat 1 sampai ayat 9 menceritakan seorang yang bernama Doeg. Tahu ya? Kalau saudara pernah baca kisah ini, seorang yang bernama Doeg. Saudara, ini tulisan Mazmur ini tulisan Raja Daud. Bagaimana waktu itu Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, sehingga Raja Daud berpindah-pindah tempat karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul. Nah, suatu kali rombongan Raja Daud ada di rumah Ahimelek, seorang imam. Termasuk Doegnya ada di sana, sebab Doeg ada bersama-sama dengan Daud. Tetapi ternyata Doeg ini bukan orang benar. Doeg ini orang fasik. Dia mengkhianati Daud. Dia kirim kabar kepada Saul, Saul, Daud yang kau cari-cari ada di rumah Ahimelek. Jadi waktu itu ketika Daud pergi dari rumah Ahimelek, baru Saul dan rombongannya datang mencari Daud untuk membunuh Daud. Tapi karena Daud tidak ditemukan, akhirnya Ahimelek dan keluarganya dibantai habis oleh Raja Saul. Waktu kedengaran itu kepada Daud, waduh, Daud sangat marah. Kenapa? Ternyata sumber masalahnya ada di Doeg. Doeg ini mengkhianati Daud. Saudara masih lebih terhormat jadi musuh daripada jadi pengkhianat. Betul enggak? Sebab kalau jadi musuh memang kita berperang berhadap-hadapan. Tapi pengkhianat ada di tengah-tengah kita, dia tusuk dari belakang. Yang berdua tidak ada pengkhianat di sini. Amin, saudara. Sebab lebih terhormat jadi musuh dari jadi pengkhianat. Wah, makanya Daud menulis ayat ini. Waduh, ternyata orang fasik modelnya begini. Bermuka dua, manis di muka, pahit di belakang. Ya, itulah pengkhianat. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, ketika Daud menulis itu, perbedaan antara bagaimana dia melihat orang fasik dan apa yang Tuhan lakukan. Kemudian di ayat selanjutnya kita lihat, di ayat yang ke-10, Daud bilang, saya beda dengan orang fasik. Saya berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Bedanya apa? Dia bilang, tetapi ayat 10 sama-sama baca, ayat 10 Mazmur 52, 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti apa? Pohon zaitun. Wah, ini menarik. Pohon zaitun ini menarik. Saya sudah lihat langsung pohon zaitun itu waktu saya ke Israel. Saya lihat pohon zaitun. Ya, kenapa saya bilang, kenapa Daud memilih pohon zaitun untuk menggambarkan dirinya sebagai orang yang beribadah kepada Allah? Kenapa Daud memilih pohon zaitun untuk menggambarkan, melukiskan dirinya sebagai orang yang benar di hadapan Allah? Saya temukan yang pertama, pohon zaitun itu bisa tumbuh, bisa hidup di segala tempat. Waktu kita masuk di daratan kota Yerusalem, di pinggir tembok-tembok itu ada banyak pohon zaitun yang tumbuh. Waktu kita ke lembah, karena kalau kita mau ke namanya itu ya, Gunung Zaitun juga, pohon zaitun yang tempat kalau orang mau foto-foto ke Israel itu biar kelihatan masjid dan apa itu Bait Allah itu kelihatan dari sana. Itu ada lembah dan ternyata di sana juga ada pohon zaitun. Waktu kita ziarah ke Gunung Nebo, gunung yang sangat tinggi, naik di mana tempat Musa melihat di sana juga banyak sekali pohon zaitun. Ternyata pohon zaitun itu tumbuh di segala tempat, dan itulah orang benar. Bisa tumbuh di segala tempat. Amin, saudara. Mau di lembah dia tumbuh, di atas gunung pun dia tumbuh.
Tidak semua pohon bisa tumbuh di segala tempat. Teman saya, dia sekolah Alkitab di Batu Malang, pulang ke Manado, cuman orang bilang pasir ke Manado, dia beli bibit apel tanam 2 hari mati baru bilang. Nggak cocok. Ada tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh di segala tempat, tetapi bonsai itu bisa tumbuh di segala tempat. Kalau kita orang benar, harusnya mau ada di lembah, kita tetap orang benar. Mau ada di puncak, kita tetap orang benar. Saudara ingat ada seorang anak Tuhan dari Manado yang sangat terkenal dulu, ya, tahu kan dia? Waduh, waktu dia mulai nanjak karir, dia bersaksi di mana-mana Yesus segala-galanya. Dia jadi putri Indonesia, dia bersaksi itu semua karena anak Tuhan. Dia mulai naik karirnya di karir politiknya, dia naik jadi anggota DPR. Dia dapat suami, sayangnya di puncak di atas gunung yang tinggi, imannya mati. Orang benarnya hilang. Dia tinggalkan Yesus, dia pindah ke seberang. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan benar? Ayat ini, Tuhan cabut, Tuhan robohkan, Tuhan binasakan. Apa yang terjadi? Suami mati, harta disita, masuk penjara, tapi sekarang udah keluar. Udah tahu kan? Tahu sebut nama Allah. Ya, takutnya ada lain terus nanti keluarga saya jauh begini. Itu kenapa? Karena dia justru waktu di lembah, waktu masih belum apa-apa, wah iman rohaninya kelihatan. Bersaksi di gereja-gereja tentang Tuhan. Waktu ada di puncak, justru mati, nggak bisa hidup. Sebaliknya ada orang begitu, waktu diberkati, Yesus, yes, amin, rajin ke gereja. Waktu ada masalah, nggak ke gereja. Ada kan model begitu. Nah itu bukan orang benar, ya. Itu bukan pohon zaitun, itu pohon toge. Pohon toge itu mudah patah, ya, kena panas layu. Tapi di sini sih, saya sih suka makan kok, saya suka makan toge. Tapi saya nggak mau jadi toge, saya mau jadi pohon zaitun yang bisa tumbuh di gunung, yang bisa tumbuh di lembah. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di lembah, tapi tetap jadi orang benar. Amin. Kadang-kadang juga Tuhan bawa kita di puncak kejayaan, tetap jadi orang benar. Ada dulu kesaksian seorang ibu-ibu, waktu masih susah, rajin ke gereja, datang berdoa, ibadah jam 10, jam 6 dia sudah ada di gereja. Membayangkan. Waktu Tuhan berkati, usaha maju diberkati, berkat, punya villa, tidak pernah ke gereja. Ketemu tidak pernah ke gereja, sorry sibuk. Ada di puncak justru dia hilang, justru dia mati. Tetapi di sini Daud bilang, aku beda, aku tidak seperti orang fasik. Aku seperti pohon zaitun yang bisa tumbuh di lembah, yang bisa tumbuh di atas gunung. Kita tahu sendiri bagaimana kisah Daud. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi apakah dia jadi berubah hidupnya? Apakah dia jadi jahat? Tidak. Dia tetap jadi Daud yang dipilih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari itu ada di lembah ataupun ada di puncak. Tapi selalu pesan, kalau engkau orang benar, hidupmu tidak akan pernah berubah. Tetap sama. Amin. Nah ini yang kelihatan orang benar di sini. Makanya jangan cuma jadi orang Kristen. Orang Kristen belum tentu orang benar, tapi orang benar pasti orang Kristen. Amin. Dia bisa tumbuh di segala tempat. Yang kedua, hal yang menarik yang saya lihat dari pohon zaitun, kalau tadi dia tumbuh di segala tempat, sekarang dia bisa tumbuh di segala musim. Israel itu punya 5 musim. Kalau kita kan cuma punya 2 musim. Musim panas dan panas sekali sekarang. Nggak pernah hujan lagi kan. Kita tahu katolik itu ada musim panas, musim hujan. Tapi sekarang sudah tidak pernah hujan. Orang mengeluh di mana-mana, panasnya nggak habis-habis. Tetapi Israel punya musim panas, punya musim hujan, punya musim dingin. Sebab di sana kalau musim dingin, walaupun tidak hujan, dingin. Waktu saya pergi itu bulan Januari, dingin, ada sinar matahari, tapi kita menggigil dinginan karena memang lagi musim dingin. Ya, ada musim panas, musim hujan, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ada 5 musim. Tapi herannya, hanya pohon zaitun dari jenis-jenis pokok yang berdaun kecil itu yang bisa bertahan di segala musim. Pada waktu musim gugur, pohon yang lain hilang daunnya, tinggal ranting-rantingnya, tetapi pohon zaitun tetap berdaun, tetap hijau. Makanya Daud bilang, orang benarnya harusnya seperti ini.
Sekalipun dari musim gugur, artinya begini. Sekarang kan orang pada mengeluh lagi susah nih. Aduh lagi susah, cari duit lagi susah. Jangan sampai cuma karena lagi susah, terus saudara susah ke gereja, jangan saudara. Ya, tetap persembahan tidak bisa menghalangi kalau datang ke gereja. Nggak ada persembahan, tetap datang ke gereja. Semua persembahan yang berharga adalah hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Tapi jangan juga ada duit bilang dari persembahan enggak juga, iya kan? Tetapi di sini pohon zaitun kita lihat hal yang kedua, dia bisa tumbuh di segala musim. Musim apapun, musim boleh berganti, musim kering, musim panas, musim hujan datang, tidak mempengaruhi pertumbuhan pohon zaitun. Seharusnya orang benar seperti itu. Datang musim diberkati atau musim tidak diberkati, atau sudah lagi ada masalah, datang lagi musim persoalan, berganti-ganti, tetapi engkau tetap orang benar di hadapan Tuhan. Engkau tetap menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Itu orang benar. Makanya Daud nggak salah, dia dapat hikmat dari Tuhan waktu dia memperhatikan perjalanan hidupnya. Dia dari satu tempat pindah ke tempat lain. Dia memperhatikan waktu dia bersembunyi di gua, di tempat-tempat yang tidak mengenakan, dia lihat ada pohon zaitun. Waktu dia lari ke puncak gunung, dia lihat juga ada pohon zaitun. Waktu dia bersembunyi di musim dingin, dia lihat ada pohon zaitun. Waktu musim gugur datang, dia lihat juga pohon zaitun. Pohon yang lain tidak kelihatan, hanya pohon zaitun yang kelihatan. Mari jadi orang benar. Amin. Jadi pohon zaitun. Dengan hidup ini karena kita akan mengalami yang namanya musim kehidupan. Musim akan berganti. Hari ini engkau tertawa, mungkin besok engkau menangis. Hari ini engkau lagi banyak duit, mungkin besok engkau lagi habis. Tapi percayalah, orang benar tetap tumbuh. Ya, orang benar tetap dipelihara Tuhan. Dia bilang seperti pohon zaitun yang tetap hijau. Pohon-pohon lain kalau lagi musim panas kuning daunnya. Apalagi musim gugur datang, habis daunnya. Tapi pohon zaitun enggak. Daunnya tetap hijau. Dan dia tidak mengalami keguguran. Ada pun daun yang jatuh satu-satu, tapi dia tidak pernah habis daunnya. Tetap hijau di hadapan Tuhan. Tetap segar, tetap kuat. Sebab kita tahu Tuhan pelihara hidup orang benar. Karena itu rajinlah beribadah kepada Tuhan. Sebab orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan akan terlihat perbedaannya. Kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap diberkati. Bapak Gembala suka ikut omongan Pak Gembala kan, kuat, sehat, diberkati. Wah itu orang benar. Tidak terpengaruh dengan musim, iya kan? Tidak terpengaruh dengan musim. Kalau ada orang Kristen yang terpengaruh dengan musim, dia mau jadi Kristen, belum jadi benar. Target Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertama tumbuh di segala tempat, kedua tumbuh di segala musim. Tiga, saya pelajari pohon zaitun ini kalau kita tanam, dia tidak memerlukan perawatan yang khusus. Ibu-ibu yang suka tanaman kamu desi pasti tahu. Ada tanaman bunga apa itu yang lagi top sekarang itu? Lumayan mahal itu. Ada yang warna merah, aglonema itu mah. Itu nggak sembarangan. Itu harus ada perawatan, harus teliti itu. Itu air kebanyakan mati. Terlalu panas mati juga. Itu perlu perhatian khusus. Tetapi zaitun kalau sudah ditanam, dia tumbuh sendiri. Mau datang panas, mau datang hujan, nggak perlu, paling sesekali aja kita tengok masih di situ tempatnya. Dia tidak memerlukan perawatan khusus. Saya ambil persamaannya antara orang benar. Orang benar itu tidak perlu perawatan khusus. Ada jemaat-jemaat ada di sini tempat lain, tidak disalamin aja, marah. Iya kan? Kecewa. Kenapa? Ketemu Pak Ferry ada senyum, nggak ibadah lagi. Itu modal-modal begitu kan masih memerlukan perhatian khusus. Maunya dibesuk, maunya dibujuk-bujuk, iya kan? Aduh, itu bukan pohon zaitun, pohon tomat itu saudara. Ya, pohon zaitun tak perlu perhatian khusus. Dia kan udah ditanam, tumbuh dia. Mau disiram, nggak ngaruh. Mau dibersihin, nggak ngaruh. Orang benar seperti itu kuat. Nggak disalamin dia tetap ke gereja. Nggak disenyumin dia tetap ke gereja. Nggak dikasih bagian dia tetap ke gereja. Itu benar orang benar. Tidak memerlukan perhatian khusus.
Kadang-kadang gembala-gembala ini repot nih kalau begini. Kunjungi jemaat sebelah marah. Kok di sebelah dikunjungi, saya nggak dikunjungi? Ada yang udah begitu. Memang jadi gembala padahal itu gampang-gampang susah. Betul. Kadang-kadang kita buru-buru, mungkin nggak perhatian, ada pikiran kita nggak cuek, pikiran kita padahal nggak begitu. Mari jemaat Tuhan jadi bonsai pun. Kita nggak perlu perhatian manusia, kita perlu perhatian dari Tuhan. Manusia mungkin nggak lihat kita, mungkin nggak tahu pergumulan hidup kita, tapi dengar Tuhan tahu pergumulan hidup saudara. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Pertolonganku ia datang daripada Tuhan. Itu orang benar, makanya orang benar kuat hidupnya, nggak mudah patah, nggak pernah kecewa. Apapun yang dia alami, situasi apapun, musim apapun yang dia hadapi, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tidak memerlukan perawatan khusus. Saya ingat dulu saya pernah jadi gembala di Kalimantan. Ada jemaat mesti setiap hari mesti datang sama dia. Kalau sudah nggak datang, tempat duduk kosong pasti dia. Biasa dulu sama ini nenek ibu saat ini kondangan. Dia, tapi kalau kita datang kunjung, rajin dia. Nah kalau terus-terusan begitu kan repot juga kita. Iya, kapan dewasanya? Kalau dewasa jadi dewasa, bagaimana dia mau berbuah? Sebab yang dituntut daripada kita itu buah. Oleh itu yang dicari buahnya, minyaknya, ya kan? Dari buah itu yang dikirim. Dan minyak itu dan jadi bahan makanan, jadi obat-obatan, sangat berguna, bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bonsai itu, dia akan tumbuh di segala tempat, bertahan di segala tempat, dan dia akan menghasilkan buah, dan buahnya jadi berkat buat banyak orang. Inilah perbedaan yang harus terlihat. Kalau tidak ada beda terlihat perbedaan ini, jangan-jangan kita anggap kita beribadah, padahal kita nggak beribadah. Ingat saudara dibaca di kitab Hosea, Allah pernah membenci ibadah orang Israel. Mereka merayakan perayaan, tapi Tuhan benci ibadah mereka. Tapi saya berdoa supaya Tuhan menyukai ibadah kita setiap hari Minggu, karena ada orang-orang benar yang datang beribadah kepada Tuhan. Jadi pertama, tumbuh di segala tempat. Kedua, tumbuh di segala musim. Ketiga, tidak memerlukan perawatan khusus. Nah, kenapa bisa tiga hal ini terjadi kepada pohon zaitun? Kita tidak akan berpikiran yang lain. Kuncinya cuma satu, akar. Setelah diteliti, pohon zaitun itu punya satu akar tunggal, tapi punya ribuan akar serabut. Akar tunggal ini masuk ke dalam untuk bisa pohon ini jadi kuat, dan akar serabut dia akan melari kemana-mana ribuan untuk menyerap semua makanan dari sekitar dia, sehingga dia tetap hidup. Jadi kita perlu dua akar tunggal bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, akar serabut bicara hubungan kita dengan sesama. Kita akan hidup kuat dan berkati oleh Tuhan. Makanya kita dalam persekutuan kan, makanya nanti pulang sama saudara yang lain. Ya, itu akar serabut yang perlu kita ambil. Tapi kita punya akar tunggal yang bersatu dalam Tuhan kita. Makanya ada pohon zaitun sekalipun ada di gunung, gunung itu anginnya kuat, kencang anginnya, tapi dia tidak roboh, dia tidak tumbang. Kenapa? Akarnya cukup kuat. Kalau kita sudah berakar dalam firman Tuhan, kita punya akar persekutuan satu dengan yang lain. Sekalipun ada badai dan persoalan, kita kuat. Sebab apa? Satu telepon, Pak, kuatnya, Pak tetap semangat. Ya, itu kan coba kalau kita persekutuan, kita lagi persoalan, tidak ada orang yang telepon, tidak ada orang yang datang kasih kekuatan. Aduh, tambah daun kita. Tapi kalau ada yang datang teman seiman, sepelayanan, datang berdoa, datang kasih kekuatan, dia akan tetap kuat. Itu fungsinya berakar. Kalau sudah akar ini, dua akar ini tumbuh kuat, musim berlalu musim, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Makanya dia tidak perlu perhatian khusus, tidak perlu saudara siram pun dia tetap tumbuh. Kenapa? Ada akar yang merambat kemana-mana, sehingga dia menarik semua yang bisa membuat dia hidup dan bertahan di hadapan Tuhan. Jadilah kita orang benar. Dunia semakin tidak bisa memberikan jaminan buat kita, tetapi selama kita jadi orang benar, belajar dari bonsai itu. Dunia boleh berubah, tetapi benar hidup saya dan saudara tetap di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita masuk dalam perjamuan. Saya sampaikan kepada Bapak Jumala untuk melanjutkan.
Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa dan roh kita untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan dengan Tuhan, seperjamuan dengan Tuhan. Haleluya. Yang bertugas silakan menjalankan perjamuan kudus. Haleluya. Silakan menjalankan perjamuan kudus. Siapkan